walhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat baik jasmani maupun rohani sehingga kita bisa bertemu pada mata kuliah manajemen wakaf yang akan membahas wakaf produktif dan implementasinya. Baik, mempersingkat waktu, Bu akan tanyakan dulu pembahasan pertemuan sebelumnya ya. Apakah yang dimaksud dengan wakaf? Silakan. Wakaf menurut bahasa? Wakaf menurut bahasa menahan atau berhenti. Ya, bagus. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan wakaf menurut istilah? Menahan pokoknya dan membagikan hasilnya. Baik, jadi wakaf itu adalah menahan pokoknya dan membagikannya. Apa yang ditahan? Yang ditahan adalah harta yang bergerak dan harta yang tidak bergerak. Harta yang bergerak apa saja? Harta yang bergerak adalah baik itu uang, saham, deposito, uang giro, cek. Nah, ini semuanya merupakan bagian dari harta yang bergerak. Sedangkan harta yang tidak bergerak adalah infrastruktur, bangunan, tanah. Nah, ini merupakan harta yang tidak bergerak. Itu semuanya kita tahan pokoknya dan yang dibagikan kepada para maupun alaih adalah hasilnya. Nah, ini yang dinamakan dengan wakaf. Oke, untuk pertemuan pada hari ini, sebelum memulai pembahasan kita, mari kita mulai dengan bacaan Al-Basmalah. Sebelum memulai pertemuan kita, Ibu baca absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada? Hadir semua ya, alhamdulillah ya. Baik. Untuk tes konsentrasi ya, kita briefing dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Alhamdulillah semuanya fokus dan konsentrasi ya. Baik, untuk pembahasan awal. Jadi pertama kali yang akan Ibu bahas adalah gambar ini ya. Dinamakan apa gambar ini? Masjid, dan yang di belakangnya adalah apartemen. Baik. Jadi ini masjid merupakan masjid yang berada di Madinah ya letaknya, dan ini kepemilikannya adalah pemiliknya adalah Utsman bin Affan. Jadi dahulu kala Utsman bin Affan ini mewakafkan sumur ya, mewakafkan sumur kepada Bairuho ya, kepada Bairuho. Akan tetapi sumurnya ini ternyata produktif dan dikelola langsung oleh pemerintah ya, dan sumurnya itu dibelikan sebuah kebun kurma, dan hasil dari kebun kurmanya milik Utsman ini dibelikan sebagiannya lagi untuk hotel, apartemen, dan pembangunan masjid, dan sebagiannya lagi untuk mengelola. Jadi betapa dahsyat ya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengelaborasi pertama potensi wakaf di Indonesia, kedua perbedaan wakaf zakat dan sedekah, ketiga perkembangan wakaf di Indonesia, dan yang keempat implementasi wakaf di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Kemudian metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah pertama metode ceramah, kedua diskusi dan tanya jawab, ketiga presentasi, dan yang terakhir adalah prospek. Selanjutnya, apabila kita
juta jiwa dan asumsi rata-rata UMR itu mencapai 2.500.000 penduduknya, 2,5% setara 62.000 dan 0,5%-nya digenapkan untuk wakaf setara 12.500, maka akan terkumpul penghimpunan potensi wakaf itu 1 triliun lebih per bulan dan 18 triliun lebih per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwasanya keunggulan potensi wakaf ini sangat luar biasa. Hanya saja memang ada gap antara potensi dengan realisasi. Kemudian selanjutnya perkembangan wakaf ini juga bisa dibedakan ya antara yang menjadi keunggulan wakaf ini adalah tidak terbatas pahalanya ya. Sedangkan kalau misalkan zakat itu hanya untuk 8 asnaf golongan, sedangkan wakaf itu tidak terbatas baik muslim maupun non-muslim. Jadi wakaf ini bisa diimplementasikan untuk non-muslim juga, misalkan agama Buddha, agama Kristen, agama Katolik. Nah, mereka bisa mengimplementasikan wakaf. Karena apa? Karena dengan adanya wakaf berarti adanya sikap toleransi antar umat beragama. Karena kan mereka bisa menginap di hotel, mereka bisa memanfaatkan wakaf misalkan dari apartemen, mereka bisa menginap di apartemen tadi. Nah, dengan adanya penginapan berbasis wakaf, maka akhirnya masyarakat ini cenderung untuk memilih apartemen yang berbasis wakaf. Karena apa? Karena nanti hasil dari keuntungannya itu tidak semuanya untuk komersial, tapi juga ada bentuk unsur sosialnya, yaitu wakaf. Untuk pengelolaan wakafnya lagi. Nah, ini kolaborasi antara wakaf komersial dengan wakaf yang produktif. Selanjutnya masing-masing kelompok berdiri ya, 1 orang perwakilan dari masing-masing kelompok. Baik, silakan kelompok 1 dulu ya, lanjut kelompok 2. Bahas mengenai wakaf. Menurut dari tabel tirto.id, wakaf yang dihasilkan yaitu 18 triliun per tahun dan 1 triliun per bulan, dan untuk sekarang baru 255 miliar. Dan dari perbedaan wakaf itu, wakaf biasanya tidak terbatas, boleh diberikan dalam bentuk kesehatan, terus pendidikan, ekonomi, gitu. Dan untuk zakat, biasanya zakat dikhususkan atau diberikan ke 8 asnaf. Dan sedekah itu diberikan bisa dalam bentuk materi ataupun non materi. Jadi untuk kesimpulan dari pembahasan ini, jadi untuk kesimpulan ini, wakaf itu dapat diproduktifkan dari bentuk kesehatan, terus ekonomi, pendidikan, dan ini bisa diperluas melalui sosial. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mewakilkan untuk mempresentasikan mengenai implementasi dan realisasi potensi wakaf di Indonesia. Nah, untuk pendapatan wakaf per tahunnya itu menurut Tirto.id, pada tabel Tirto.id, yaitu mencapai 18 triliun per tahun. Nah, itu nominal yang sangat tinggi ya. Dan untuk merealisasikan wakaf sendiri itu biasanya ke kesehatan, ekonomi, sosial, ataupun pendidikan. Namun biasanya di Indonesia itu kebanyakan mayoritasnya itu merealisasikan itu ke masjid, bangunan masjid, pendidikan, ataupun ke kesehatan juga sudah ada ya. Tapi sepertinya ada yang masih beberapa harus dibenahi lagi dalam sistem wakaf di Indonesia ini.
Karena beberapa orang masih ada yang belum merasakan gitu dari wakafnya ini sendiri, yaitu dari mualaf, pastikan ke lembaga atau badan yang resmi untuk menjamin mualaf itu sendiri. Entah itu untuk finansial ataupun dokumentasi diri yang mesti dibenahi, implementasi dan realisasi selain membantu secara epistemologi ilmu ataupun dari masjid yang dibangun, organisasi tertentu, mungkin dari wakaf bisa dibangun lembaga resmi untuk membantu mualaf itu sendiri secara finansial atau perbaikan dokumentasi diri. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari masing-masing kelompok, jadi wakaf juga bisa diperluas. Tadi untuk administrasi ya, untuk administrasi diantaranya administrasi badan atau administrasi orang. Jadi ternyata wakaf juga bisa menjadi subsidi bagi pemerintah dan solusi agar APBN kita tidak berhutang ke luar negeri ya. Jadi nanti pendidikan gratis, kemudian kesehatan gratis, kemudian diberikan beasiswa, diberikan jaminan BPJS yang tidak berbayar, kemudian juga dana sosial atau subsidi dana sosial yang banyak, sehingga masyarakat kita ketika sudah berkeluarga, ketika memiliki anak yang banyak, atau misalkan ketika hidup dalam kekurangan, terbantu dari dana wakaf. Jadi bukan berhutang ya, bukan berhutang, tapi dibantu dari dana wakaf itu sendiri. Jadi kesehatan gratis, bermanfaatannya bukan hanya di ranah yang kecil. Jadi harapannya itu kebermanfaatannya semakin lebih luas. Proses ya untuk kesimpulan penutup pada pertemuan hari ini, Ibu nanti akan kirim setelah ini Ibu kirimkan pospes ke ketua kelas dan hasil dari pospesnya untuk mengevaluasi pemahaman kalian sudah sejauh mana pada hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cash wakaf yang cukup. Jadi nanti selama di rumah kalian harus membaca buku lagi dan belajar, dan nanti di perkuliahan nanti bisa di elaborasi lebih dalam lagi. Mungkin cukup sampai di sini ya. Cukup sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, jadi kalau kita melihat survei, nah menurut data CIF World Giving Index, bahwasanya perilaku kedermawanan di Indonesia ini merupakan memiliki peringkat teratas ya. Indonesia ini teratas di dalam survei kedermawanan. Jadi ternyata orang-orang Indonesia ini sangat dermawan ya, sangat dermawan. Nah ini membuktikan bahwasanya zakat, infak, sedekah dan wakaf, terutama wakaf ya, bisa dikaitkan, bisa menjadi potensi yang besar untuk apa? Untuk direalisasikan. Jadi jangan hanya tadi 18 triliun saja menguap di udara, tapi